Assalamualaikum, salam sejahtera. Izin Pak Sparta, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait financial distress. Apa yang dimaksud dengan financial distress? Berikut ini terdapat beberapa pendapat ahli terkait financial distress yang menyorotinya di dalam hal-hal yang berbeda tetapi cukup inline. Menurut Karen Rock, financial distress adalah keadaan di mana arus kasnya tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancar seperti hutang dagang dan bunga. Sedangkan menurut Platt and Platt, hal ini terjadi justru karena penurunan keuangannya mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Sedangkan menurut Brigham and Devs, hal ini dikarenakan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban hutang yang jatuh tempo. Dari pendapat para ahli ini dapat disimpulkan adalah situasi di mana cash flow atau arus kas perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat itu, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, tapi lebih ke arah kewajiban jangka pendek saja menjadi sulit untuk dipenuhi, yang mengakibatkan beberapa hal yang memungkinkan terjadinya restrukturisasi atau bahkan bila tidak ditanggapi dengan lebih serius akan mengakibatkan suatu kebangkrutan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas juga terkait faktor-faktor penyebab terjadinya financial distress. Penyebab financial distress pada dasarnya banyak, secara garis besar, dikarenakan perencanaan bisnis yang kurang baik, arus kas yang bermasalah, struktur modal. Dari poin tersebut kami jabarkan menjadi 5 poin. Yang satu, karenakan penurunan penjualan, yang hal ini mengakibatkan tekanan pada keuangan yang menyebabkan perusahaan sulit untuk memenuhi biaya operasional maupun hutang. Lalu beban hutang yang tinggi ini juga bisa diakibatkan karena besarnya beban hutang pokok maupun bunga yang perlu dibayar. Lalu operasional biaya yang meningkat. Biaya operasional yang meningkat ini juga dapat mempengaruhi laba perusahaan yang dapat menyulitkan kesulitan keuangan. Terdapat perubahan regulasi serta persaingan yang ketat ini pun dapat mengurangi margin laba. Selanjutnya terjadi perubahan dalam situasi pasar. Misalnya terdapat perubahan harga komoditas atau nilai tukar serta kejadian-kejadian yang tidak terduga. Lalu untuk ciri-ciri perusahaan yang mengalami financial distress, ini bisa kita klasifikasikan menjadi 2 poin, dari segi pihak eksternal maupun dari pihak internal.
Dari pihak eksternal, hal ini ditandai dengan adanya pengurangan, dividen. Lalu selanjutnya terdapat penutupan atau penjualan aset. Selanjutnya terjadinya kerugian, terdapat PHK massal atau secara besar-besaran atau PHK yang tidak terprediksi sebelumnya, terdapat pengunduran CEO serta, harga saham yang jatuh. Dari segi pihak internal dapat dilihat juga terdapat penurunan, laba, maksudnya volume penjualan yang menurun secara terus-menerus, yang merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan sedang mengalami, masalah keuangan. Lalu terdapatnya penurunan laba bersih secara konsisten yang tajam maupun margin dari laba bersih, serta tingkat ketergantungan terhadap utang yang cukup tinggi. Hal ini pun, dapat menjadi ciri-ciri bahwa perusahaan sedang mengalami financial distress. Kasus-kasus perusahaan yang mengalami financial distress, Garuda Indonesia sempat, mengalami financial distress dan masih mengalami financial distress. Hal ini terjadi dengan, kasus korupsi yang sempat mencuat di publik, serta adanya pengaruh impact dari, pandemi COVID-19, serta adanya pengelolaan manajemen yang, buruk mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pun menjadi sangat tinggi. Untuk Batavia Air, eee, saat ini Batavia Air sudah tidak ada, tapi ini dulu terjadi karena, adanya ketidakmampuan dalam membayar hutang kepada ILFC yang berakhir dengan, eee, putusan pilot. Untuk General Motor, ini adalah salah satu perusahaan otomotif yang sangat besar di Amerika Serikat. Ketika krisis subprime mortgage, hal ini berdampak besar pada General Motor, yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan suatu kebangkrutan. Namun, pemerintah Amerika akhirnya turun tangan dalam kasus ini sehingga dilakukan organisasi. Untuk, HM Sampurna sempat mengalami impact dari perubahan, kebijakan terkait cukai. Hal ini, mengakibatkan penurunan laba selama beberapa tahun berturut-turut, yang mengakibatkan mereka juga harus melakukan strategi, yang baru. Untuk Avon, ini Avon adalah perusahaan kosmetik wanita. Dia juga, untuk Avon dia mengalami neraca penjualan yang turun dengan tajam, sehingga menimbulkan terjadinya PHK secara besar-besaran, yang akhirnya dilakukan perombakan, organisasi untuk menyelamatkan dari adanya kebangkrutan. Jenis-jenis finansial ini dibagi menjadi 3.
yang diakibatkan oleh kegagalan ekonomi atau economic failure, lalu ada kegagalan bisnis, business failure, dan kegagalan keuangan atau bisa kita sebut juga sebagai insolvensi. Untuk kegagalan ekonomi ini terjadi apabila kegagalan sistem yang terjadi secara menyeluruh dalam suatu negara atau suatu kawasan. Contohnya yang diakibatkan oleh krisis moneter atau kemarin ini karena pandemi, inflasi yang tidak terkendali, atau impact dari bubble ekonomi. Untuk kegagalan bisnis, ini dikarenakan adanya kegagalan bisnis yang tidak mencapai target-target keuangan dari berbagai sektor, baik dari pemasaran, produksi maupun proses bisnis yang berdampak tidak mampu untuk menutupi pengeluaran maupun kewajiban-kewajiban perusahaan. Untuk insolvensi ini terbagi menjadi 3, technical insolvency, bankruptcy, insolvency, dan yang terakhir legal bankruptcy. Yang ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk technical insolvency ini keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan untuk bankruptcy insolvency ini adalah tindak lanjut dari technical insolvency yang tidak hanya berpengaruh kepada kegagalan, kesulitan pembayaran kewajiban jangka pendek, tapi di bankruptcy insolvency jangka panjang dipenuhi. Apabila setelah tahap bankruptcy insolvency tidak dapat diatasi juga, hal ini dapat berlanjut kepada legal bankruptcy, yang mana di dalam legal bankruptcy ini kebangkrutan tersebut menjadi disahkan secara hukum. Berikut ini adalah gambaran terkait kondisi insolvensi yang sebelumnya telah dijelaskan. Bagaimana sih cara menghadapi financial distress? Cara-cara dalam menghadapi financial distress dengan dilakukannya asset restructuring dan financial restructuring. Asset restructuring dilakukan dengan menjual aset utama atau aktiva utama, lalu bisa dilakukan juga upaya untuk melakukan merger serta mengurangi biaya-biaya yang sekiranya masih dapat dikurangi terkait belanja modal maupun pengembangan penelitian yang dianggap bukan suatu urgensi saat itu. Sedangkan untuk financial restructuring ini dapat dilakukan dengan menerbitkan sekuritas atau surat-surat berharga baru, lalu bertukar hutang untuk ekuitas, melakukan negosiasi dengan bank atau kreditur terkait restrukturisasi pembayaran hutang, serta dapat mengajukan
pilot ya untuk hal terakhir, the worst case, jalan yang diambil apabila sudah tidak menemukan jalan keluar lagi dapat mengajukan pilot. Sebenarnya, manakah yang lebih baik untuk dilakukan? Apakah private workout ataukah, kepilotan? Private workout ini dilakukan untuk, eee, tanpa melakukan proses hukum kepilotan, yang ini biasanya lebih ke arah, negosiasi di antara, para pihak untuk mendapatkan solusi yang, terbaik. Namun apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukan private workout, da maka jalan jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan, dilakukan kepilotan untuk, untuk membantu, para pihak terkait bagaimana, cara terbaik tapi dimitigasi dari segi, eee, hukum yang formal. Secara theoretical untuk, eee, umumnya, umumnya private workout lebih banyak digunakan, tetapi, eee, saat-saat ini terlebih, dapat kita rasakan ketika dilanda pandemik, kepilotan ini, sangat banyak, eee, mendominasi. Namun apabila workout dapat berjalan dengan baik, hari ini dapat memungkinkan, kenaikan harga saham yang, eee, mungkin bisa jadi lebih besar dan lebih baik. Lalu untuk biaya, eee, private workout ini umumnya lebih, sedikit untuk biaya private workout jauh jauh lebih efisien. Sedangkan untuk top manajemen baik dari private, eee, workout maupun formal bankruptcy umumnya, eee, tetap, ada perubahan top manajemen, berdasarkan, eee, hal-hal yang terjadi di atas, umumnya sampai saat ini, lebih banyak para pihak yang memilih untuk, eee, menggunakan private workout. Jadi untuk dalam bagan ini, dapat dilihat bahwa financial stress terbagi 2 untuk pilihan apakah dapat dipilih non-financial restructuring atau financial restructuring, dan financial restructuring ini terbagi menjadi, private workout atau dengan, legal bankruptcy. Dari, legal bankruptcy ini dapat, eee, di di dapat terdapat 3 option antara reorganize and emerge, lalu merge with another firm dengan, likuidasi. Untuk likuidasi, bahan utamanya ini, eee, untuk pengurusan atas harta-harta perusahaan yang dibubarkan.
Hal ini memang diambil memang ketika, eee, sudah tidak dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan operasi, sehingga dilakukan, penghentian perusahaan yang berkelanjutan. Ketika, telah diputuskan likuidasi, hal ini menimbulkan efek, eee, siapa saja sih, yang mendapat prioritas di dalam, eee, pembayaran dari hasil, penjualan aset-aset maupun tagihan-tagihan yang ada. Hal ini dikenal dengan istilah aturan prioritas dalam likuidasi atau aturan prioritas mutlak. Indonesia sendiri tahapan-tahapan likuidasi diatur dalam pasal 147 sampai 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana tahap awal ini, pengadilan niaga akan memutuskan, pengumuman dan pembubaran perseroan. Lalu pada selanjutnya akan dilakukan pencatatan dan, pembagian, harta kekayaan. Lalu apabila sesudah terdapat pengumpulan, informasi dan tagihan-tagihan, apabila kreditor akan mengajukan keberatan, hal itu juga dimungkinkan. Lalu selanjutnya, eee, terdapat tahapan, pertanggungjawaban likuidator dan, tahapan pengumuman atas hasil, eee likuidasi. Hal ini melibatkan peran serta juga dari, kurator yang ditunjuk untuk, mengelola aset-aset maupun, eee, keuangan dan pembagian terhadap, eee, KPR. Hasil likuidasi yang didistribusikan ini, prioritasnya untuk biaya administrasi, terkait likuidasinya tersebut. Lalu ini ada klaim para kreditur yang dengan jaminan. Selanjutnya terdapat, upah gaji dan komisi, di sini termasuk pajak juga. Lalu ada kontribusi imbalan kerja, eee, ad lalu ada klaim konsumen pajak, klaim kreditur terjamin tanpa jaminan, pemegang saham preferen, dan terakhir adalah pemegang saham biasa. Di Indonesia sendiri apabila, likuidasi ini dilakukan, umumnya hasil yang diperoleh oleh kreditur, sangat sedikit dan jarang sampai, eee, bisa mengembalikan hutang pokok mereka. Keuntungan dan kerugian likuidasi. Keuntungan dari likuidasi, ini kredit baru bisa tersedia, utang dalam debitur dalam kepemilikan, lalu ada, eee, penghentian, bunga atas hutang sebelum, dilakukan putusan pailit, lalu ada ketentuan masa inap otomatis, ada keuntungan pajak, dan ini hanya memerlukan persetujuan setengah dari, kreditur yang memiliki 2/3 hutang yang belum dibayarkan. Sedangkan kerugiannya adalah proses ini, eee, cukup panjang dan, mahal dikarenakan, terdapat biaya, prosentase biaya yang harus, dibayarkan
untuk, pengurus maupun, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Lalu, hakim pun diharuskan untuk menyetujui keputusan bisnis utama. Ketika proses ini pun, akan terdapat banyak gangguan terhadap manajemen, serta terakhir adalah hold hold out, by stockholder. Demikian, eee, presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh, rekan saya, Yolanda. Dipersilahkan untuk melanjutkan, eee, presentasi selanjutnya. Terima kasih. Saya Yolanda Adifa, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Selvi mengenai likuidasi. Dan di sini kami juga sudah membuat contoh kasus likuidasi, yaitu Kumo Airlines yang akan dilikuidasi dengan nilai likuidasi $2.700.000, obligasi $1.500.000, dijamin dengan hipotek atau kantor pusat, yang dimana dijual $1.000.000 dan $200.000 digunakan untuk menutupi biaya administrasi dan klaim lainnya, termasuk upah, tunjangan pensiun, klaim konsumen, pajak. Dan setelah membayar $200.000 untuk administrasi dan klaim lainnya, jumlah yang tersedia untuk kreditur aman dan tidak aman adalah $2.500.000. Ini kurang dari hutang yang belum dibayar sebesar $4 juta. Berdasarkan aturan prioritas mutlak atau APR, semua kredit harus didahulukan sebelum pemegang saham dan pemegang obligasi hipotek yang memiliki klaim $1 juta yang diperoleh dari penjualan bangunan kantor pusat. Lalu di sini saya sudah buatkan tabel contoh kasus dari likuidasi, yaitu ada type of claims, priority claims, dan juga cash reserve under liquidation. Yaitu priority claims adalah jumlah total yang harus dibayarkan, claims yang harus dibayarkan, dan cash reserve under liquidation adalah uang yang kita punya untuk membayar claims. Di sini ada bonds atau obligasi yang sudah dijelaskan tadi dalam soal, yaitu $1.500.000, dan juga cash reserve under liquidation-nya sebesar $1.500.000. Terus ada subordinated debentures sebesar $2.500.000 dengan cash reserve under liquidation-nya $1 juta. Yang di sini priority claims-nya adalah 4 juta dan cash reserve under liquidation-nya hanya $2.500.000. Dapat kita jelaskan di sini, calculating of the distribution, yang pertama adanya nilai likuidasi sebesar $2.700.000, lalu terpotong $200.000 untuk biaya administrasi. Jadi jumlah yang tersedia untuk kreditur setelah biaya claims dan administrasi hanya sebesar $2.500.000. Lalu obligasi terjamin dengan hipotek kantor pusat yaitu sebesar $1.500.000 dan jumlah total hutang yang belum dibayar ada 4 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa dari kasus ini jumlah aset yang tersedia untuk kreditur tidak mencakupi untuk membayar seluruh klaim yang belum dibayar sebesar $4 juta. Oleh karena itu, kreditur akan menerima pembayaran berdasarkan urutan prioritas di atas, dan sisanya mungkin tidak akan terpenuhi. Pemegang saham dan pemegang obligasi hipotek kemungkinan besar tidak akan menerima pembayaran apapun karena prioritas klaim yang lebih tinggi harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu kita lanjut, di sini ada reorganisasi, yaitu perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Maksudnya apa? Reorganisasi dalam financial distress merujuk pada upaya perusahaan untuk mengubah struktur dan kondisi keuangan mereka agar dapat bertahan atau pulih dari kesulitan finansial yang serius. Reorganisasi ini biasanya dilakukan ketika perusahaan menghadapi resiko kebangkrutan atau kesulitan ekonomi perusahaan yang signifikan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian, melunasi hutang, dan menciptakan kondisi yang lebih berkelanjutan untuk kelangsungan dari operasi perusahaan. Lalu langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan reorganisasi itu apa aja? Yang pertama adanya menentukan nilai perusahaan. Nah, apa sih yang kita lakukan dalam menentukan nilai perusahaan? Yang pertama, kita harus mengevaluasi aset dan juga kewajiban perusahaan, lalu analisis keuangan,
lalu pendekatan penilaian, dan konsultasi kepada ahli penilaian atau ahli values dalam perusahaan. Lalu yang kedua, adanya menentukan struktur modal yang baru, yaitu dengan adanya rencana restrukturisasi utang, atau modal sendiri dan modal pinjaman, atau tawaran kepemilikan. Maksudnya, jika diperlukan, pertimbangkan tawaran kepemilikan baru kepada investor eksternal atau pemegang saham yang ada. Lalu adanya fokus pada modal kerja. Yang ketiga, negosiasi dengan pemegang saham dan juga kreditor. Ini didiskusikan rencana dengan pemegang saham, yaitu menyampaikan rencana restrukturisasi utang dan struktur modal yang baru kepada pemegang saham dan kreditor. Dapatkan dukungan dan persetujuan dari mereka. Lalu perundingan juga, lakukan perundingan dengan pemegang saham dan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai perubahan struktur modal dan rencana dari restrukturisasi. Lalu yang keempat, ada pengajuan dan persetujuan resmi. Pengajuan dokumen hukum atau persetujuan dari pengadilan. Yang terakhir, adanya implementasi dan pelaksanaan. Implementasi dan pelaksanaan dilakukan secara struktur, modal baru sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Dan juga pemantauan pelaksanaan secara teratur dan evaluasi apakah perubahan yang diimplementasikan berhasil untuk mencapai tujuan reorganisasi. Nah, setiap langkah dalam reorganisasi memerlukan perhatian khusus dan kondisi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur industri tersebut. Nah, lalu di sini kita juga membuat contoh kasus dari reorganisasi. Di sini misalkan Kumo Airlines memutuskan untuk reorganisasi. Nah, di sini kita sudah membuat neracanya, yaitu ada aset sebesar $3 juta, lalu liabilities-nya yang terdiri dari mortgage bond 1.500.000, lalu ada subordinated debentures sebesar 2.500.000, dan ada stockholder equity yang minus $1 juta. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan nih, tampaknya Kumo Airlines sedang mengalami masalah keuangan dan berencana melakukan reorganisasi untuk menjaga keberlangsungan dari perusahaannya. Dalam rencana reorganisasi tersebut, klaim senior akan diberikan prioritas sebelum diberikan kepada claims yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rencana organisasi ini. Nah, di sini ada yang namanya old security, old claims, dan new organization plans. Yang pertama ada mortgage bond 1.500.000. Nah, di sini klaim senior itu pasti akan diutamakan penuh sebelum klaim lainnya. Jadi, kenapa mortgage bond sebesar 1.500.000 dan subordinated debentures 2.500.000 itu akan diakui sebagai klaim senior. Nah, klaim senior baru atau senior debtors akan diterbitkan sejumlah 1 juta dengan bunganya 9% dan klaim subordinated baru atau subordinated debentures senilai 500.000 dengan harga 11%. Ini akan dibahas di next slide-nya. Nah, lalu pada pengajuan baru, dari jumlah total klaim baru yang diterbitkan sebesar 1 juta, itu akan kita tambahkan 500.000. Jadinya sebesar 4.500.000, klaim senior akan menerima 1 juta dalam bentuk 9% senior debentures. Dan sisa klaim baru yang sebesar 500.000 akan diberikan kepada klaim subordinated baru dalam bentuk 11% subordinated. Di sini ya, reserve under proposed reorganization-nya. Lalu ada debentures baru, yaitu selain klaim senior dan klaim subordinated baru, ada juga claims baru dalam bentuk debentures. Claims ini terdiri dari 1 juta dalam bentuk 8% in preference stocks dan 500.000 dalam bentuk common stock. Nah, saat rencana reorganisasi dijalankan, perusahaan akan melakukan pembagian klaim baru kepada pemegang klaim lama berdasarkan kategori claims dan urutan prioritasnya. Di sini mortgage bonds. Oke, ulang. Saat rencana reorganisasi ini dijalankan, perusahaan akan melakukan pembagian claims baru kepada pemegang klaim lama berdasarkan kategori claims dan urutan prioritasnya.
Mortgage bonds yang semula berjumlah 1.500.000 akan ditukar dengan 1 juta dalam bentuk senior debtors dan 500.000 dalam bentuk subordinated debtor. Subordinated debtor yang semula berjumlah 2 juta akan ditukar dengan 1.500.000 dalam bentuk subordinated debentures baru yang terdiri dari preference stocks dan juga common stock. Oke, reorganisasi, yaitu perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Maksudnya adalah reorganisasi dalam financial distress merujuk pada upaya perusahaan untuk mengubah struktur atau kondisi keuangan agar dapat bertahan atau pulih dari kesulitan finansial yang kompleks. Reorganisasi ini biasa dilakukan ketika perusahaan menghadapi resiko kebangkrutan atau kesulitan ekonomi yang signifikan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian, melunasi hutang, dan menciptakan kondisi yang lebih berkelanjutan untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, berikut langkah-langkah tambahan yang ditempuh dalam melakukan reorganisasi terkait dengan menentukan nilai perusahaan dan struktur modal yang baru. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan dengan cara evaluasi aset dan kewajiban, analisis keuangan, lalu adanya pendekatan penilaian dan konsultasi kepada ahli penilaian. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru dengan cara membuat rencana rekonstruksi utang, modal sendiri, dan modal pinjaman, lalu menawarkan kepemilikan. Jika diperlukan ya, pertimbangkan tawaran kepemilikan baru kepada investor eksternal dan pemegang saham yang sudah ada. Lalu yang ketiga, negosiasi dengan pemegang saham dan juga kreditor. Yang keempat, adanya pengajuan dan persetujuan resmi. Dan yang kelima, implementasi dan pelaksanaan. Maksudnya implementasi dan pelaksana ini lakukan implementasi secara restrukturisasi dan struktur modal baru sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Lalu pemantauan dan evaluasi. Pantau pelaksanaan rencana secara teratur dan evaluasi apakah perubahan yang diimplementasikan berhasil dan dapat mencapai tujuan dari reorganisasinya ini. Nah, setiap langkah-langkah yang tadi sudah saya bahas memerlukan perhatian khusus dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur industri tersebut. Nah, di sini kita sudah membuat contoh kasus dari reorganisasi. Misalkan Kumu Airlines memutuskan untuk reorganisasi. Di sini ada neracanya dengan aset perusahaan $3 juta, lalu liabilities-nya terdiri dari mortgage bonds $1.500.000 dan subordinated debentures $2.500.000. Lalu ada stockholder equity yang di sini masih minus $1 juta. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tampaknya Kumu Airlines ini sedang mengalami masalah keuangan dan berencana untuk melakukan reorganisasi untuk menjaga keberlangsungan perusahaannya. Dalam rencana reorganisasi, klaim senior atau pemberi saham senior akan memberikan prioritas sebelum klaim lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari rencana reorganisasi ini. Oke, di sini perusahaan mengusulkan rencana organisasi sebagai berikut. Old security yaitu adalah mortgage bonds dengan old claims-nya $1.500.000 dan new reorganisasinya $1.500.000. Lalu subordinated debentures-nya $2 juta, itu old claims, dan new reorganisasinya $1.500.000. Oke, dapat dijelaskan di sini, di slide yang ini ya. Jadi, struktur claims lama dan claims baru. Di sini di mortgage bonds, klaim senior tuh pasti akan dihormati penuh sebelum daripada claims yang lainnya. Jadi mortgage bond yang $1.500.000 dan subordinated debentures nilai $2 juta akan diakui sebagai klaim senior. Nah, dari jumlah total claims baru yang diterbitkan 1 juta ini dibagi dua ya, 1 juta dan juga $500.000. Yang klaim senior akan menerima 1 juta dalam bentuk 9% senior debentures dan 500.000 dalam bentuk subordinated debentures.
Lalu untuk debentures baru, selain klaim senior dan klaim subordinated baru, ada juga klaim baru dalam bentuk debentures. Klaim ini terdiri dari 1 juta dalam bentuk 8% preferred stock dan 500.000 dalam bentuk common stock. Nah, saat rencana reorganisasi ini dijalankan, perusahaan akan melakukan pembagian claims baru kepada para pemegang claims lama berdasarkan kategori claims dan urutan prioritasnya. Di sini mortgage bond yang semula berjumlah 1.500.000 akan ditukar dengan 1 juta dalam bentuk senior debtors dan 500.000 dalam bentuk subordinated debentures. Nah, subordinated debentures yang semula berjumlah 2 juta akan ditukar dengan 1.500.000 dalam bentuk subordinated debentures baru, yaitu yang terdiri dari preferred stock dan juga common stock. Nah, namun perlu dicatat bahwa jika nilai total aset perusahaan 3 juta dolar tidak cukup untuk memenuhi semua klaim tersebut. Nah, maka ada kemungkinan bahwa pemegang claims tidak akan menerima penuh jika claims mereka dan mungkin ada pemotongan nilai-nilai claims yang lain. Pada akhirnya, tujuan dari rencana reorganisasi ini adalah untuk membantu Kumu Airlines memulihkan kesehatan keuangan perusahaan dan menjaga keberlangsungan operasionalnya dengan cara merestrukturisasi klaim-klaim yang dimiliki oleh para pemegang klaim-klaim lama. Prepackaged bankruptcy. Apa sih prepackaged bankruptcy? Itu adalah proses restrukturisasi keuangan yang melibatkan negosiasi dan persetujuan terlebih dahulu antara perusahaan yang menghadapi masalah keuangan dan mayoritas krediturnya sebelum mengajukan kepailitan. Maksudnya itu apa sih? Oke, jadi prepared bankruptcy ini adalah suatu strategi dalam mengatasi masalah keuangan perusahaan, terutama ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang serius atau biasa kita sebut dengan financial distress. Dalam prepackaged bankruptcy ini, perusahaan merencanakan dan merundingkan secara restrukturisasi utang dengan para kreditur dan pemegang saham sebelum secara resmi mengajukan permohonan kebangkrutan di pengadilan. Nah, tujuan utamanya dari prepackaged bankruptcy adalah untuk menghindari atau meminimalkan ketidakpastian dari biaya yang terkait dengan proses kepailitan yang lebih panjang dan lebih kompleks. Dengan melakukan negosiasi sebelumnya, perusahaan dapat mencapai kesepakatan dengan para kreditur dan pemegang saham tentang bagaimana restrukturisasi utang akan dilakukan. Lalu bagaimana aset dan juga liabilitas akan diatur ulang, dan bagaimana bisnis akan berlanjut setelah proses kepailitan. Jadi ini strateginya mereka untuk mendapatkan win-win solution ya. Lalu bagaimana cara memprediksi keberangkutan dari suatu perusahaan dengan menggunakan model Z-Core. Nah, model Z-Core adalah suatu metode analisis atau suatu model statistik yang digunakan untuk mengukur resiko kebangkrutan atau financial distress suatu perusahaan. Model Z-Core pertama kali dikembangkan oleh Profesor Edward L. Edman pada tahun 1968 dan telah menjadi salah satu alat analisis yang populer dalam dunia keuangan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Model Z-Core menggabungkan berbagai resiko keuangan yang dianggap penting dalam menganalisis resiko kebangkrutan. Model ini menghasilkan skor numerik yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi dari perusahaan ke dalam kategori resiko tertentu. Skor Z-Core digunakan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan mungkin akan mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat atau dalam waktu masih so-so lah. Pada dasarnya, model Z-Core menggabungkan beberapa rasio keuangan yang mencerminkan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan. Rasio-rasio ini dihitung dan diberi bobot tertentu dalam formula Z-Core. Skor Z-Core yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mengklarifikasikan perusahaan ke dalam zona resiko. Altman Z-Core Model. Di sini ada 3 Z-Core model. Ada 3 zona. Yang pertama ada safe zone, itu yang berwarna hijau atau green zone. Ya dari poin 3.0 sampai dengan 4.0. Lalu ada gray zone dan juga ada distress zone. Ini nanti akan saya bahas di next slide.
Z-Core terdapat dua model. Yang pertama ada model Z-Core original yang dapat digunakan pada perusahaan pabrik dan perusahaan manufaktur. Lalu yang kedua ada Z-Core device digunakan untuk perusahaan private dan perusahaan non-manufaktur. Oke, di sini ada model Z-Core original. Penafsiran dari nilai Z yang didapatkan adalah jika Z-Core lebih besar dari 2,99 berdasarkan laporan keuangan, perusahaan akan dianggap aman atau dia masuk ke dalam green zone yang tadi, yang berwarna hijau. Nah, lalu jika perusahaan memiliki poin laporan keuangan 2,675 kurang dari Z-Core, kurang dari 2,99 berarti masih berada dalam area abu-abu, yang artinya kondisi keuangan perusahaan ini dia memerlukan perhatian khusus. Lalu jika perusahaan atau laporan keuangan berada di titik 1,81 kurang dari Z-Core atau kurang ada kemungkinan akan bangkrut dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jika Z-Core laporan keuangan perusahaan kurang dari 1,81, ini dapat dinyatakan perusahaan berpotensi kuat akan mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. Lalu untuk model Z-Core device sendiri, penafsiran dari nilai Z yang didapatkan adalah Z, jika Z kurang dari 1,23 akan menunjukkan perusahaan bangkrut atau dia berada di distress zone ya, atau yang orange zone. Lalu jika ada di poin 1,23 lebih besar dari Z dan kurang dari 2,90, maka berada di daerah abu-abu, masih aman dan perusahaan memerlukan perhatian khusus. Lalu jika Z lebih besar dari 2,90, maka menunjukkan perusahaan dalam posisi yang aman. Oke, di sini model Z-Core original yang digunakan hanya untuk perusahaan pabrik dan perusahaan manufaktur. Rumus model Z-Core original yaitu Z 3,3 dikali EBIT dibagi total aset ditambah 1,2 dikali net working capital dibagi total aset, lalu ditambah 1,0 dikali sales dibagi total aset, ditambah 0,6 dikali market value equity dibagi book value equity, dan ditambah 1,4 dikali accumulated retained earnings dan dibagi total aset. Nah, di sini aku mau ngasih sedikit gambaran aja jika perusahaan mengalami bangkrut dan juga non-bangkrut. Di sini juga ada rumus perhitungan rasionya. Kita bisa lihat di sini di bangkrut frame, nilainya dari atas sampai market value of equity dia minus, dan yang plus hanya di sales dibagi aset. Tapi jika dia hanya ada satu poin yang plus, sedangkan rasio-rasio lainnya adalah minus, maka mengatakan bahwa perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Tapi jika dari network capital sampai aset, sampai sales, dia nilainya positif, berarti perusahaan dinyatakan berada dalam zona aman atau non-bankrupt. Nah, di sini aku kayak contoh soal Z-Core original, yaitu perusahaan Subway Manufacturing atau SM telah mengajukan pinjaman di Super Credit Bank, dan Michael Grove, analisis kredit di bank tersebut, telah mengumpulkan informasi berikut ini dari laporan keuangan perusahaan. Dan di sini kita sudah menghitung rasio-rasionya, yaitu ada net working capital, lalu ada accumulated retained earnings, lalu ada EBIT, ada market value of equity, sales, total asset, dan juga total liability. Lalu berapa hasil untuk perusahaan ini? Kita lihat perhitungannya ya. Di sini kita menggunakan rumus model Z-Core original, dan perhitungannya seperti ini. Kita hitung dari Z1 to Z5. Oke, kita hitung net working capital dibagi total aset, nilainya 0,25. Lalu kita hitung lagi accumulated retained earnings dibagi total aset, menghasilkan nilai 0,025. Lalu EBIT dibagi total aset sama dengan 0,375. Market value dan dibagi total liabilities nilainya 0, lalu sales dibagi total aset nilainya 0,625. Sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa nilainya sangat amat kecil, dan setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus, menghasilkan nilai Z-Core sebesar 1,13625.
Dari perhitungan di atas, perusahaan Subway Manufacturing atau SM memiliki Z-Core sebesar 1,13625, yang dimana Z-Core tersebut lebih rendah dari 1,80. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam risiko tinggi terhadap kebangkrutan, sehingga tidak layak untuk diberikan kredit. Gitu. Lalu bagaimana yang contoh perusahaan yang layak didapatkan kredit? Oke, di sini kita juga udah buat contoh. Yang pertama, contoh model Z-Corp original non-bankrupt firm, yaitu perusahaan Wonderful Manufacturing atau WM telah mengajukan pinjaman di New World Credit Banks. Anne Hiller sebagai analisis kredit di bank tersebut telah mengumpulkan informasi-informasi laporan keuangan dari perusahaan. Seperti yang tadi, dicari net working capital-nya, terus accumulated retaining earning, terus earning before interest and tax atau EBIT, ada market value of equity, sales, total asset, dan juga total liabilities. Lalu berapa Z-Core untuk perusahaan ini? Oke, kita masukkan rumus, kita menghitung rasio-rasionya dulu. Nah, di sini kita hitung berapa net working capital dibagi total asetnya, lalu accumulated retaining earnings dibagi total aset, EBIT dibagi total aset, terus market value of equity dibagi total liabilities, sales dibagi total aset. Kita sudah mendapatkan hasilnya berapa, lalu kita input di dalam rumus Z-Core original. Dan ternyata menghasilkan Z-Core sebesar 3,1124. Artinya, dari perhitungan di atas, perusahaan Wonderful Manufacturing memiliki Z-Core sebesar 3,11224, di mana Z-Core tersebut lebih besar dari 2,99. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi sehat dan jauh dari resiko kebangkrutan, sehingga sangat layak diberikan kredit. Lalu yang kedua ada model Z-Core Revise. Ini hanya bisa digunakan untuk perusahaan private dan perusahaan non-manufacturer. Nah, untuk rumus Z-Core original dan juga rumus Z-Core Revise itu berbeda ya di poin depan sebelum kita menghitung rasionya. Nah, untuk Z-Core Revise itu rumusnya Z sama dengan 6,56 dikali net working capital dibagi total aset, lalu ditambah 3,26 dikali accumulated retained earnings dibagi total aset, ditambah 1,05 dikali EBIT dibagi total aset, dan ditambah 6,72 dikali book of equity dibagi total liability. Contoh Z-Core Revise. Di sini aku mengambil contoh dari buku, yaitu ada US Composite Corporation. US Composite Corporation berusaha untuk meningkatkan lini kredit melalui First National State Bank, dan Direktur Departemen Perkreditan First National State Bank menggunakan model Z-Core untuk menentukan kelayakan kredit untuk US Composite Corporation. Dan US Composite Corporation merupakan perusahaan private. So, kita menggunakan Z-Core Revise untuk menentukan apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk diberikan kredit. Oke, dan di sini kita cari dulu rasio-rasionya seperti yang tadi original. Kita cari net working capital-nya berapa. Net working capital itu didapat dari total current asset dikurangi oleh total current liabilities, karena kan di sini dia belum dapat berapa net working capital-nya, accumulated interest juga belum ketemu berapa, jadi kita harus mencari satu persatu part-nya. Lalu untuk EBIT itu kita dapatkan dari total net asset dikurangi oleh biaya-biaya atau cost of goods sold, atau dikurangi lagi oleh operating expense. Nah, terdapat 219 dibagi total asetnya 1879. Lalu untuk book value itu adalah nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Itu ada di poin 805 dan dibagi total liabilities. Total liabilities-nya ada di 588, total long term liability. Kita masukkan rumusnya di Z-Core Revise dan kita mendapatkan hasil di 10,96. Nah, kesimpulannya dari Z-Core di atas, maka US Composite Corporation dianggap aman. Ini sangat aman ya, dan sangat layak untuk mendapatkan kredit. Gitu. Lalu ini juga ada contoh Z-Core Revise ini yang kita buat, yaitu yang pertama contoh Z-Core Revise yang bangkrut.
Global Asia Corporation merupakan perusahaan private dan mengajukan pinjaman di Global State Bank. Mark Hemister, analisis kredit di bank tersebut, telah mengumpulkan informasi berikut dari laporan keuangannya. Sama seperti yang tadi ya, kita sudah menemukan berapa net working capital, terus accumulated retained earnings, earnings before interest and tax atau EBIT, terus book value of equity, total asset, dan juga total liabilities-nya. Lalu kita hitung lagi nih, berapa sih working capital dibagi total asetnya, berapa sih accumulated retained earnings-nya dibagi total aset, dan sampai kita menghitung book value of equity dibagi total liability. Soalnya kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Di sini Z-core revise-nya ada di poin 1.01591. Yang artinya adalah dari perhitungan di atas, bahwa perusahaan Global Asia Corporation memiliki Z-core sebesar 1.01591. Hal ini, Z-core tersebut nilainya lebih kecil dari 1.23. Hal ini menunjukkan bahwa Global Asia Corporation berada dalam risiko tinggi terhadap kebangkrutan, sehingga tidak layak diberikan kredit. Nah, lalu bagaimana kalau yang non-bangkrut? Oke, di sini ada Europe Mining Corporation, merupakan perusahaan private dan mengajukan pinjaman di Global State Bank, dan Scott Wiman, dia sebagai analisis kredit di bank tersebut, telah mengumpulkan informasi dan akan menganalisis apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Nah, oke, setelah kita hitung menggunakan rumus Z-core, kita masukkan semua hasilnya, dan kita mendapatkan total di 4 poin 410525. Artinya apa? Dari perhitungan di atas, bahwa Europe Mining Corporation memiliki Z-core sebesar 4.410525, di mana Z-core tersebut lebih besar dari 2.90. Ini sangat jauh, berarti artinya perusahaan ini sangat layak untuk diberikan kredit, karena dia berada di atas green zone. Nah, lalu di sini kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama itu adalah financial distress adalah situasi di mana cash flow operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini, dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif serta menjalankan restrukturisasi keuangan. Yang kedua, restrukturisasi keuangan dapat melibatkan likuidasi atau reorganisasi dari si perusahaan. Nah, restrukturisasi keuangan dapat dicapai melalui private workout atau kepailitan. Nah, salah satu cara baru dalam restrukturisasi keuangan yaitu dengan pre-packaged bankruptcy. Lalu kita ada metode Z-core yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Dan metode Z-core ini terdapat 2 cara perhitungan. Yang pertama ada yang original dan juga ada revise. Lalu, next di sini yang poin 5, indikasi financial distress dapat diketahui melalui analisis kinerja keuangan perusahaan yang diperoleh dari informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangannya. Lalu, yang keenam, manajemen keuangan yang baik, analisis resiko, dan perencanaan keuangan yang hati-hati merupakan kunci dari mencegah atau mengatasi financial distress. Selain itu, pengaturan kebijakan keuangan yang bijaksana dalam pengelolaan utang yang tepat juga penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Nah, di sini juga kita mengumpulkan beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan terkait financial distress adalah 1. Ancaman kebangkrutan. Financial distress adalah tanda peringatan awal bahwa perusahaan berada dalam risiko kebangkrutan yang sudah kita bahas dari awal ya. Lalu yang kedua ada identifikasi risiko, yaitu menganalisis keuangan dan penggunaan alat seperti model Z-core dapat membantu mengidentifikasi risiko financial distress lebih awal. Yang ketiga, penyebab financial distress. Kita cari nih penyebabnya tuh apa sih yang terjadi pada perusahaan, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan financial distress, termasuk manajemen yang buruk, pertumbuhan yang tidak terkendali, atau utang yang berlebihan, adanya perubahan pasar, dan masalah operasional. Lalu yang keempat, reaksi dan tindakan. Dalam menghadapi financial distress, perusahaan perlu mengambil tindakan proaktif seperti tadi, restrukturisasi utang, penghematan biaya, atau diversifikasi bisnis, atau menjual aset yang tidak penting,
pengaturan ulang strategi bisnis, dan fokus pada efisiensi operasional penting untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang kelima, adanya pengaruh pada stakeholder. Pengaruh dalam stakeholder itu berdampak pada berbagai pihak, termaksud karyawan, pemegang saham, kreditur, dan pemasok upaya untuk pengelolaan financial distress untuk mempertimbangkan dampak pada semua pihak terkait, yang tadi sudah kita bahas juga ya di likuidasi dan juga reorganisasi. Yang keenam, adanya kesempatan pemulihan. Dalam beberapa kasus, financial distress dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perubahan fundamental, mengevaluasi strategi bisnis, dan mengadopsi praktik-praktik yang lebih sehat secara keuangan. Lalu yang ketujuh, pentingnya perencanaan keuangan, yaitu mempertahankan kesehatan keuangan yang baik melalui perencanaan keuangan yang hati-hati dan pengelolaan resiko adalah kunci untuk mencegah mengatasi financial distress. Dan yang terakhir adalah analisis mendalam. Menggunakan alat analisis keuangan dan berkolaborasi dengan para ahli-ahli keuangan untuk membantu perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi finansial dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, kesimpulan utamanya adalah bahwa financial distress adalah kondisi yang dapat dihindari atau dikelola dengan baik melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana dan pengambilan tindakan yang tepat waktu dan perhatian yang cermat terhadap perkembangan dalam operasi bisnis dan pasar. Jadi sekian presentasi dari saya dan juga Mbak Selvi. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.